Pemungutan suara pemilihan Presiden 2024 semakin dekat. Para calon presiden dan wakil presiden saling memperebutkan ceruk suara masing-masing di berbagai wilayah, termasuk dukungan warga Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama terhadap tiap pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang menjadi faktor penentu. Suara percaya diri dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait. Sudah semestinya warga Nahdlatul Ulama mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dirinya mengklaim Anies Muhaimin merupakan paslon yang paling merepresentasikan warga NU. Pernyataan politikus PKB tersebut sontak mendapat ragam komentar dari sejumlah kalangan, baik dari kalangan pengurus PBNU dan sejumlah tim ses pendukung paslon lainnya. Bagaimana peta suara warga Nahdliyin di Pilpres 2024? Apakah akan ada kejutan atau sesuai dengan prediksi beragam survei dan pengamat? Tim TV One mengabarkan. Apa? Jadi nggak kita untuk menjabarkan dulu korslet? Oh enggak, gini. Kalau Anda lihat di layar kaca kami ada tanda kutip dua kata yang ditanda kutipkan gitu ya. Yang satu kalau Amin, ya kita sudah tahu, masyarakat juga mungkin sudah pada tahu ya. Anies Muhaimin, gitu kan disingkatnya Amin. Nah tapi korslet korslet itu kalau dimaknai itu korsleting kan, kata utuhnya atau bakunya. Ini adalah arus listrik yang mengalir terlalu besar dari kapasitas yang bisa ditanggung oleh suatu kabel atau alat kelistrikan. Gitu. Oh, jadi bisa dimaknai apa nih? Maknanya coba kita tanya sama yang berbicara itu, sama juga ya analis-analis. Kita sudah hadirkan pagi hari ini ya mengenai hal tersebut, akan dibahas oleh 3 narasumber. Sudah hadir Mas Adi Prayitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi. Pagi Mas Adi. Selamat pagi Rati, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti boleh ya? Kalau dari sisi Mas Adi, korslet ini apa sih? Enggak. Ini rambut kayak gini bukan karena korslet. Kalau orang Madura bukan korset, kongslet. Oke, selain itu juga sudah ada Bang Saiful Yusuf, Sekjen PBNU, dan juga Pak Saiful Huda, Wasekjen PKB. Selamat pagi Gus Ipul dan juga Mas Huda. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Salam pagi. Selamat pagi. Mas Huda udah denger kan suara nih? Mas Huda, halo? Suaranya masih di mute kayaknya. Sudah. Oh, sudah aman. Okay. Ada Gus Ipul Mas Huda, mau bisa disapa loh. Udah kan? Silakan loh. Ada Gus Ipul. Pagi Gus. Dipakanya apa? Pagi. Assalamualaikum Mas Huda. Oke. Sami. Saya mau langsung ke Gus Ipul dulu ya, Mas Huda. Gus Ipul ini mendengar pernyataan bahwa tak pilih Amin, Nahdliyin ini korslet. Ini tanggapan Anda gimana gak? Gus Ipul korslet nggak jawab? Oh denger ini kalau pertanyaan gitu. Gimana Gus tanggapannya? Ya yang pertama-tama saya belum tahu persis yang dimaksud oleh Pak Jazil ya, apa maksudnya dengan korslet itu. Tapi saya rasa banyak sekali pernyataan teman-teman PKB itu yang seolah-olah itu tidak ingin nambah suara. Pernyataannya kan aneh-aneh, jadi sepertinya nggak ingin nambah suara, pengennya malah justru bisa jadi sebaliknya gitu. Suara berkurang. Terlalu percaya diri Gus atau gimana Gus? Ya mungkin terlalu percaya diri ya. Banyak sekali ya pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu di samping multi tafsir bisa jadi membuat orang ragu untuk memilih pasangan nomor 1. Misalnya kalau NU tidak nyoblos Amin, diragukan ke NU-annya. Sekarang ada lagi yang seperti ini. Jadi sekali lagi ini saya nggak ngerti persis maksudnya, tetapi saya lihat menimbulkan kontroversi dan bisa jadi mengurangi suara Amin. Nah dari rumah besar Nahdlatul Ulama sendiri, apa yang bisa mungkin disampaikan Gus Ipul sebelum saya nanti juga minta Mas Huda menanggapi? Ya tentu pertama-tama kita tahu bahwa di lingkungan Nahdlatul Ulama berbeda pendapat biasa, berbeda pilihan juga biasa. Jadi ini suatu yang sangat biasa gitu ya. Di setiap pilpres selalu seperti ini gitu. Jadi kita mestinya bisa saling menghormati perbedaan pilihan itu. Yang berikutnya juga penting kita sampaikan bahwa
warga Nahdien itu mengikuti secara seksama seluruh proses ini sebagai bagian dari partisipasi warga NU. Di dalam berpolitik, NU itu sudah punya pedoman, ya ada 9 pedoman berpolitik gitu, yang mana didorong dari awal supaya warga NU terlibat secara aktif. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa proses-proses politik ini tetap menjaga kedaulatan dan juga menjadi momentum kemajuan bangsa kita. Lalu berikutnya setelah Pilpres selalu diharapkan tetap rukun. Ya, ini yang selalu menjadi perhatian Nahdlatul Ulama. Maka sering Ketua Umum itu menyampaikan jangan sampai Pilpres ini kita kemudian terpecah belah, terganggu persatuannya gitu. Kalau yang terpilih diharapkan stabil atau langgeng selama 1 periode. Jangan sampai beda, sehingga nanti yang bingung adalah warga bangsa kita sendiri. Jadi itu yang jadi selalu kenapa kita kemudian selalu mengingatkan bahwa kebersamaan setelah Pilpres hal yang sangat penting. Nah, kemudian pedomannya apa? Pedomannya tetap kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdiyah. Jadi aswajanya NU ini harus menjadi pedoman dalam setiap gerak warga NU. Termasuk diantaranya adalah memilih calon-calon pemimpin kita. Maka kita harus bersumber kepada kita itu. Nah, tentu kemudian yang kaitannya dengan kenyataan. Bagi kita lihatlah perjalanan Pilpres sejak era reformasi ini menjadi referensi bagi warga NU. Saya kira itu dulu. Baik Gus, saya mau geser ke Mas Huda. Mas Huda, ini sebenarnya sah-sah saja dong buat warga NU mau pilih siapapun, mau pilih Amin nomor 2, 03, bebas aja. Tapi kenapa harus ada diksi korsletnya ini kalau dan sebelumnya tadi ada juga kan disebut oleh Gus Ipul. Justru ini bisa mengurangi suara warga NU yang memilih Amin justrunya nanti. Mas Huda. Saya belum nanya ke Jazil. Tapi kira-kira ini menggambarkan suasana yang sebenarnya adresnya bukan kepada Nahdien kelihatannya ya. Tapi adresnya kepada pengurus-pengurus di level PBNU, bahkan ada yang di level PCNU, yang dirasa keperpihakannya yang secara struktural semestinya yang disampaikan tadi oleh Gus Ipul, yang secara struktural sebenarnya harus menjaga netralitas, dan ketika tidak netral harus dinonaktifkan, gitu. Yang sangat legal formalistik itu, kata Gus Nadir, itu kira-kira yang direspon oleh Mas Jazil, suasana itu. Jadi adresnya sebenarnya kepada sikap yang relatif tidak adil dari struktur NU terkait dengan Pilpres ini gitu. Dan saya kira itu wajar ya, karena dinamika di lapangan juga semacam itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Gus Ipul betul menyampaikan bahwa perbedaan di dalam tubuh NU itu sangat biasa gitu. Yang tidak biasa kan sebenarnya ketika perbedaan itu tidak dibiarkan secara alamiah, tapi ada semacam proses pembelahan secara politik di dalam tubuh NU atas sikap yang kira-kira sejak dari awal mendorong capres tertentu, dan pada konteks itu rasa-rasanya perbedaan yang biasa itu jadinya tidak biasa ketika diwarnai oleh suasana yang semacam tadi itu. Nah, yang ketiga, sebenarnya kan selama era reformasi ini ada semangat di mana warga Nahdien merasa pada konteks konsolidasi politik menjadi sangat penting penyatuan aspirasi politik warga Nahdien. Karena semangatnya
kita tidak ingin lagi mendorong mobil mogok. Kita tidak ingin lagi hanya menjadi penonton dalam proses politik. Karena dalam konteks pemanaan politik Ahlussunnah wal Jamaah dan pada konteks hitoh kan sebenarnya sudah dilakukan transformasi tafsir terhadap positioning NU terhadap perjalanan politik Indonesia ini gitu. Nah pada konteks pasca reformasi sebenarnya menghendaki di arus bawah itu ada penyatuan aspirasi politik warga Nahdliyin dan itu menjadi penting supaya NU bisa mewarnai perjalanan masa depan kita. Nah pada konteks itu menurut kami jadi aneh ketika misalnya ada potensi ya secara struktural NU mendukung pasangan yang tidak ada irisan sama sekali dengan kader NU, baik secara ideologis, secara keilmuan maupun secara jejaring politik gitu. Karena NU itu kan berbeda sekali ya dibanding dengan komunitas yang lain. NU itu adalah komunitas yang sangat unik, dibangun karena jejaring pesantren, alumni pondok pesantren, dan karena fatwa para kiai dan seterusnya itu. Nah, ketika yang didukung, kecenderungan yang didukung adalah tidak menjadi bagian dari keluarga besar itu kan artinya menyimpang. Oke. Baik, Mas Huda. Kalau yang Anda maksudkan di kalimat Anda terakhir ini artinya PBNU juga terkadang di layar depan mengatakan netral, tapi di layar belakang justru malah berpihak kepada salah satu paslon. Anda mau mengatakan seperti itu? Yang ditangkap di bawah semacam itu gitu. Dan itu terasa, Mas. Ya, Oke. Dan di bawah paslon yang didukung gitu. itu ternyata kenapa tidak ada perdebatan dengan Nahdlatul Ulama juga begitu ya? Sebenarnya secara garis keilmuan, secara garis genealogis kepesantrenan kan sebenarnya tidak ada irisan sama sekali. Dan itulah yang dibawa lalu melahirkan ada semacam politik resistensi yang kira-kira sebenarnya biasa juga gitu. Nah pada konteks terjadi politik resistensi itu bagusnya dibiarkan saja, jadi tidak perlu ada pengarahan yang sifatnya kira-kira pengekangan dan tidak dibebaskan. Jadi karena itulah kemudian Mas Jazil menyebut yaitu korslet namanya kayak gitu. Coba, Gus Ipul ada tanggapan Gus mengenai informasi dari Mas Huda ini Gus? Ya, pertama tadi disebut ini menyatukan warga NU. Kedua berprasangka sama PBNU. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya, memang kan nggak bisa selalu satu. Atau tidak bisa selalu bersama, selalu ada beda pilihan. Itu harus diakui itu. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua berprasangka sama PB. Di PBNU sendiri itu juga macam-macam gitu. Orangnya macam-macam gitu. Kenapa jadi dimasalahkan gitu? Kalau memang ingin mendekati PBNU kan bisa dengan cara-cara yang baik gitu. Jangan sampai membuat pernyataan apa ketua umum itu tidak ada pengaruhnya segala macam, kritik secara terbuka gitu. PBNU sendiri sampai sekarang itu tidak pernah ada pernyataan-pernyataan resmi. Dan kalau bicara-bicara di dalam biasa saja sebenarnya ya perbedaan selalu ada gitu. Jadi sekali lagi ini ya satu isu yang dikembangkan yang kalau menurut saya merugikan PKB sendiri. Kalau warga NU ini cuma menyaksikan aja, ini aneh aja gitu. Yai Said sebagai ketua umum PBNU tahun 2014 menyatakan bahwa saya mendukung Pak Prabowo secara pribadi. Yang lain silahkan. Dan tidak ada masalah juga. Tahun 2019 ya semuanya memberikan dukungan kepada pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf. Ya oke-oke aja semua. Kenapa sekarang kita khawatir dengan perbedaan-perbedaan ini? Yang justru kemudian sekali lagi banyak sekali hal-hal yang diungkap ke publik oleh teman-teman PKB itu
tidak sesuai fakta. Ini yang saya selalu sayangkan gitu. Ya, ini selalu saya sayangkan. Nanti juga kita akan nanti kita akan ke Mas Huda juga bagaimana tanggapan. Tadi Gus Ipul mengatakan jangan juga mengkritik di ruang terbuka. Kemudian perbedaan di dalam PBNU itu sudah hal yang biasa begitu. Mas Adi juga seperti apa? Kita tahan dulu ya. Kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung ke Mas Adi. Mas Adi ini diksi korslet ya. Udah ketawa duluan nih Mas Adi. Tadi dikatakan ini sebenarnya juga Mas Adi. Untuk PBNU yang layar depan, layar belakangnya beda sebenarnya. Enggak, kalau korslet itu bahasa Indonesia. Orang Madura menyebutnya kongslet. Jadi kongslet itu adalah dua aliran listrik yang saling bertemu tapi bikin padam lampu. Iya, betul. Itu kongslet. Jepret dia langsung. Ya, jepret atau apalah judulnya. Tapi itu orang Madura menyebutnya. Nah, saya ingin membaca konteks soal Nahdlin yang dianggap korslet kalau tidak mendukung Amin. Kalau saya mendengar statement-statement pernyataannya dari Pak Jazilul Fawait di berbagai kesempatan, ini sederhana. Masa sih orang NU itu tidak memilih capres dan cawapres yang dinilai punya DNA, punya darah biru, dan portofolio Nahdlatul Ulama. Kan begitu jalan ceritanya. Nah, yang dinilai punya portofolio Nahdlatul Ulama, versinya Gus Jazilul itu salah satunya Amin. Kenapa Amin? Ya kita tahu Muhaimin itu adalah tradisi politiknya NU, Nahdlin, Ketua Umum PKB dan seterusnya dan seterusnya. Jadi wajar klaim itu sebenarnya. Yang menjadi tidak wajar itu kalau orang yang tidak mendukung Amin dikatain korslet, itu yang agak rumit. Biarkan saja sebenarnya karena memang sejak awal fragmentasi pemilih NU itu memang terdistribusi ke banyak calon. Kalau mau jujur sebenarnya, Nahdlin juga pasti ada yang mendukung nomor 2 dan pastinya juga ada yang mendukung nomor 3. Ada juga yang punya darah biru soal Nahdlatul Ulama, ada Mahfud MD di situ. Pernyataan itu justru kritikan terbuka ini bikin suaranya Amin semakin turun di Nahdlin. Nah, itu relatif ya. Mungkin butuh data-data yang perlu diungkap. Yang ingin saya katakan adalah pernyataan Nahdlin korslet karena tidak dukung Amin itu kan sebenarnya ingin mengatakan orang NU harus pilih pemimpin atau calon presiden dan wakil presiden yang memang punya DNA Nahdlatul Ulama. Kenapa sih harus dekat-dekat dengan nomor 2? Di situ nggak kelihatan Nahdlatul Ulama. Kenapa nggak 3 Mas Adi? Iya betul. Kan itu yang disebut oleh Gus Jazilul. Bahkan secara eksplisit, kalau tidak keliru, Gus Jazilul juga ngomong di TV One. Dia ngomong misalnya Prabowo dan Gibran nggak ada tradisi NU-nya. Nggak bisa. Mas Huda tadi menegaskan juga. Betul. Misalnya dibilang tidak bisa Fatihah ataupun dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut saya memang cukup serius pernyataan ini. Sepertinya ada bentuk ketersinggungan. Kenapa orang NU itu tidak memilih orang calon presiden dan wakil presiden yang terafiliasi yang ke NU-annya itu 24 karat. Tapi kan itu dibantah. Kenapa? Karena semua orang bisa mengaku NU, Mas Fadil. NU itu fleksibel, NU itu cair dan tidak bisa di-coupling hanya untuk urusan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Mas Fadil, Mbak Rati juga kapanpun bisa ngomong NU. Itu yang saya sebutkan, orang NU tidak bisa disimplifikasi hanya lari kepada salah satu calon. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah kalaupun toh ingin mengkritik misalnya yang disebut oleh Bang Saiful Huda, ada perilaku politik kawan-kawan oknum di struktur PBNU, tidak mendukung Amin, tidak mendukung Mahfud MD, tapi lebih condong ke nomor 2, tapi jangan ditudung korslet. Korslet itu apa? Sesat pikir. Ini tidak ihdinas siratal mustaqim. Ini belok-belok, ini nyerong-nyerong. Ujungnya tadi kata Mas Adi apa? Kalau bertemu langsung padam. Bisa padam. Kan itu yang sebenarnya ingin dikatakan. Itulah yang kemudian saya sebutkan. Kalau kita membaca argumentasi dan perilaku politik Nahdlin itu banyak kok. Kan banyak pemilih-pemilih NU itu memilih pemimpin bukan karena dia misalnya berlatar belakang NU, bukan karena dia tradisi politiknya NU. Ada juga misalnya faktor kepemimpinan. Dia non-NU, tapi dinilai punya faktor kepemimpinan yang sesuai dengan selera NU, dipilih. Dan sudah biasa di pemilu-pemilu sebelumnya begitu ya. Betul, kan banyak juga orang NU itu pilih Prabowo. Di 2014 orang NU banyak pilih Prabowo, 2019 juga banyak pilih Prabowo. Mungkin yang diributkan itu istilah korslet. Ini kan nadanya pejoratif. Nah, apakah benar tadi pernyataan Gus Ipul kalau terus-menerus menyuarakan hal-hal atau diksi-diksi seperti ini justru semakin menjauhkan dari rumah besar Nahdlatul Ulama? Mungkin iya dan mungkin tidak. Tapi saya ingin membaca konteks yang kedua. Kalau mau jujur sebenarnya hubungan politik antara kawan-kawan PKB dan kawan-kawan PBNU sekarang kan tak harmonis, Pak.
Jadi iman politiknya udah nggak sejalan. Dan itu memang kelihatan betul. Kalau kemudian kita melihat 2014, 2019, PKB ya NU, NU ya PKB, dan itu tidak bisa dibantah. Karena secara struktural memang begitu banyak juga pengurus-pengurus NU yang jadi pengurus PKB. Per hari ini itu agak sulit untuk dipertemukan. Jadi kalau ada perang pendapat, tawuran opini, beda sikap politik antara PKB yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama dengan kawan-kawan di struktur PBNU, itu adalah hal alamiah. Kan itu aja sih sebenarnya. Nggak perlu pakai istilah-istilah yang sebenarnya membuat suasana kebatinan di kalangan NU, di kalangan kita itu kemandiran. Kan itu saja sih kontennya. Jadi kalau saya boleh terjemahkan istilah korslet yang disampaikan oleh Gus Jazilul, NU kalau nggak pilih Amin udahlah, itu miring-miring, ini nggak benar gitu, tersesat dan seterusnya dan seterusnya. Mas Huda, komentar Anda Mas Huda. Mas Huda senyum-senyum loh. Ya, sekali lagi saya belum tanya ke Jazil ya, kenapa dia menggunakan diksi konslet itu. Anda belum tanya, tapi Anda sudah menjelaskan loh. Panjang kali lebar loh tadi loh. Enggak. Ya, konteksnya tadi saya sampaikan, jadi saya kira bukan kepada Nahdien, jadi adresnya saya kira kepada fenomena terakhir yang tadi saya sampaikan, menyangkut soal suasana yang terjadi di dalam tubuh struktur NU, kira-kira gitu. Jadi kalau itu sudah menjadi diskusi, diksinya saja jangan saya kira Mas Jazil mengambil diksi konsep itu. Nah yang kedua saya ingin merespon Gus Ipul ya, menyangkut soal kenapa PKB kok selalu mengambil semacam jarak ya. Sebenarnya dimulai dari Gus Yahya sendiri sebagai ketua umum PBNU, ketika beliau terpilih menjadi ketua umum PBNU, langsung menyampaikan bahwa kita nggak ada kaitan dengan PKB, NU berdiri tegak di semua ini, di semua mengayomi semua pihak dan seterusnya. Jadi respon Gus Imin sebenarnya bukan dalam rangka sejak dari awal, tapi hanya merespon apa yang disampaikan oleh Gus Yahya, yang kira-kira semangatnya mendowngrade keberadaan PKB gitu. Nah tadinya kami sangat memahami bahwa PBNU boleh mengambil sikap apapun dan itu tergantung kepemimpinan yang baru di bawah Gus Yahya gitu. Tapi jangan lalu ingin merangkul semuanya tapi menjadikan PKB sebagai sansak tinju gitu, kira-kira begitu. Nah itu kira-kira Gus, gitu, yang kita ingin sekedar merespon gitu. Dan itu bisa ditanya sama Gus Ipul bahwa statement dari Gus Imin hanya merespon apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Gus Ipul silakan tanggapi. Ditanya sama Mas Huda tuh. Jadi ya sebenarnya kan masalahnya itu adalah mungkin banyak langkah-langkah PBNU yang tidak sesuai dengan maunya teman-teman PKB, itu aja. PKB. Dan yang penting lagi sebenarnya ya, Gus Yahya sendiri itu ya gak PKB gitu. Sudah sering beliau menyatakan ya saya ini PKB. Gitu. Tapi memang dari awal ada semangat dari PKB untuk menjaga jarak, untuk membuat front gitu, dan bahkan terakhir isunya mau membuat MLB untuk NU gitu, yang semakin lama semakin jauh. Padahal PKB punya hajat besar untuk memenangkan calonnya gitu. Tapi kenapa? Oh saya baru paham sekarang, ternyata alamatnya ini dialamatkan ke struktur PBNU. Dan kalau struktur itu kira-kira dianggap tidak punya pengaruh ke bawah. Nah ini yang menurut saya kekeliruan besar. Menurut saya, kalau memang mau memenangkan calonnya. Kemudian yang kedua, ya tadi udah disampaikan juga dari bahwa kita ini macam-macam berbeda pilihan, itu suatu hal yang biasa. Gitu. Tapi kenapa harus dipaksakan? Dan ini adalah pilpres. Karena pilpres, mari kita lihat presidennya dulu. Dari pasangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau dari tiga-tiganya ini kira-kira dalam sejarahnya yang paling dekat dengan
para ulama, para kiai seperti apa. Belum kita bicara wakilnya gitu. Presidennya dulu didiskusikan. Setelah itu wakilnya baru kita diskusikan. Bagaimana yang dimaksud dengan merasa paling NU dan lain sebagainya. Ini harus dikupas, tidak boleh hanya sekedar cuma kemudian membuat isu yang sana NU, kami bukan NU, yang dukung sana berarti sudah ideologi NU-nya diragukan dan seterusnya. Ini sesuatu yang terus terang pelan-pelan masuk ke bawah. Dan biasanya di NU itu kemudian yang akan menang adalah yang didukung oleh mayoritas ulama. Dan nanti boleh dilihat dalam perjalanan. Saya alhamdulillah bisa menyaksikan proses-proses politik di PBNU sejak zaman Gus Dur sampai sekarang. Nah, jadi sekali lagi Mas Saiful Huda, jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan keprihatinan saya gitu, penyesalan saya bahwa akhirnya banyak sekali pernyataan PKB yang membuat jarak makin jauh dengan PBNU. Baik. Oke, nanti kita juga minta tanggapan Mas Huda dan juga Mas Adi sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Mas Huda boleh tanggapi pernyataan Gus Ipul yang terakhir, silakan. Iya, sekali lagi PKB sama sekali tidak ingin menjaga jarak, apalagi ingin pisah dari PBNU. Karena sekali lagi PKB dilahirkan dari rahim PBNU. Jadi apa yang sedang terjadi hari ini sebenarnya hanya respon yang sejak dari awal ketika di bawah kepemimpinan Gus Yahya yang semangatnya ingin menyapih PKB. Jadi kebalikan sebenarnya. Gus Yahya ingin menyapih PKB, ingin membuat PKB jauh dari PBNU. Kira-kira begitu. Tentu Gus Yahya punya reasoningnya sendiri ya. Kenapa PKB harus disapih dan seterusnya. Tapi semangatnya sekali lagi PKB tidak ada niatan sama sekali untuk jauh dari PBNU karena rumah besar kami adalah PBNU. Cuman hari ini sangat terasa betul dengan pilihan politik Gus Yahya dan teman-teman, mungkin juga Gus Ipul, kira-kira yang ingin menyapih menyapih PKB itu dengan cara mendowngrade PKB, itu aja yang kira-kira yang ditangkap. Meskipun ada penjelasan dari Gus Ipul tadi Mas Huda bahwa dari 2014, 2019 entah itu ketua umum, entah itu struktural di PBNU, ada yang mengatakan secara personal berpihak ke sini. Hal yang biasa di PBNU. Betul, sekali lagi kita biasa berbeda sangat karena memang kalau kita belajar di pesantren hukum fikih kita sangat terlebar luas untuk memaknai sebuah persoalan dengan berbagai tafsir dan berbagai rumusan hukum gitu. Sekali lagi perbedaan sangat biasa. Yang tidak biasa itu ketika perbedaan diintervensi menjadi sikap pengekangan dan harus kira-kira begitu dan harus ikut. Itu yang lalu suasananya jadi tidak baik, kira-kira begitu. Baik, saya mau ke Mas Adi. Tadi dikatakan sebenarnya PKB nggak mau loh lepas dari PBNU karena gimana pun lahir dari rahim PBNU. Tapi dikatakan juga oleh Gus Ipul banyak serangan-serangan kepada struktur PBNU yang akhirnya nanti juga bisa berbuntut panjang lah dalam arti itu. Ya memang kalau mau jujur struktur PBNU yang baru di bawah Gus Yahya ini kan menjadi babak baru sebagai batu uji hubungan antara PBNU dengan PKB. Sebelumnya 2014-2019 kan replika dari PBNU ya PKB ya PBNU, itu tidak bisa dibantah. Bahkan dalam sikap pilihan politiknya di Pilpres dan bahkan banyak struktur di bawahnya, itu kan setarik dan senapan. Tapi sekarang beda. Tapi ketika alih kekuasaan di internal PBNU itu berubah, praktis sejak itu juga banyak kawan-kawan PBNU yang saya kira statement-statement politiknya tidak terlampau menguntungkan PKB ketika mengatakan bahwa orang NU tidak harus di satu partai tapi terdistribusi di banyak partai yang lain secara tidak langsung, itu kan merugikan PKB. Yang kedua, sikap politik PBNU dan PKB belakangan tapi emang ada keharusan.
Ya tidak ada keharusan, tidak ada keharusan dan kewajiban yang harus membuat misalnya PKB itu harus menjadi tempat partainya orang NU atau didukung penuh oleh PBNU. Tapi jarak semakin besar nih Mas Adi. Gimana? Bahwa PKB dilahirkan dari rahim PBNU, ya tidak bisa dibantah. Tapi kan politik itu tidak ada yang pasti, ada dinamika yang berkembang. Apakah ini akan ada jarak yang semakin kuat ataupun tidak? Ya tentu waktu yang akan menjawab. Tapi paling tidak hubungan PKB dan kawan-kawan PBNU saat ini tidak harmonis dan itu tidak bisa dibantah. Kenapa begitu? Ini kan pemantiknya ketika ada Gus Nadir mengatakan bahwa PBNU lebih condong mendukung Prabowo dan Gibran. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh Gus Ipul. Gara-gara omongan Gus Nadir itulah pengikutnya Gus Yahya dan struktur ke bawah memenangkan Prabowo dan Gibran. Ini yang sepertinya memantik pernyataan dari Gus Jazilul Fawait bahwa ketika ada orang NU tidak mendukung calon dari NU, tidak punya DNU dan iman politik yang seperti NU, itu disebut dengan korslet gitu loh Pak. Ini yang kemudian memantik keriuhan dan kegaduhan. Bagi saya orang NU bebas kok pilih siapapun, termasuk tidak milih siapapun juga bebas. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Adi, kemudian juga Mas Huda dan juga Gus Ipul sudah terima kasih Bapak hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.